Dahan pohon ek tua yang besar tumbang dengan suara menggelegar, menjepit Max yang baru berusia 3 bulan di bawahnya. Rengekannya yang kecil memecah kesunyian sore seperti pisau membelah doa. Emma Taylor, dengan berat hanya 19 kg dan tekad anak berusia 6 tahun, menjatuhkan kapur trotoarnya dan berlari menuju dahan yang tumbang. Tangan kecilnya mendorong dahan ek itu. Rasanya seperti mendorong gunung. "Tolong!" teriaknya ke arah jalan yang kosong. Adakah yang bisa menolong? Tetapi lingkungan itu tertidur lelap di sore hari Kamis yang sunyi. Ibu belum akan pulang dari rumah sakit selama 1 jam. Ayah masih di bengkel di pusat kota. Dari pepohonan muncul bayangan. Seekor German Shepherd, penuh luka dan tahan cuaca, melangkah ke cahaya keemasan. Mata kuning anjing itu tertuju pada Emma, lalu beralih ke anak anjing yang terjebak. Telinga Shepherd itu mendatar, tubuhnya yang besar bergetar, bukan karena takut tetapi karena pengenalan yang mendalam. Emma tidak mengerti. Seperti yang selalu dikatakan Nenek Magie, terkadang tangan terkecil dipanggil untuk melakukan pekerjaan terbesar. Tetapi berdiri di sana menghadapi tugas yang mustahil, hanya ditemani seekor anjing misterius, Emma bertanya-tanya apakah bahkan hati yang terbesar pun akan cukup. Napas Emma tersengal-sengal saat dia mengitari dahan yang tumbang, pikirannya dipenuhi kemungkinan, tubuh kecilnya tidak mampu melaksanakannya. Dahan itu membentang hampir 2,5 meter. Setebal tubuh ayahnya dan cukup berat untuk menghancurkan kaki orang dewasa. Di bawahnya, dada kecil Max naik turun dengan napas yang semakin pendek. 28 menit. Begitulah perkiraan buku teks kedokteran hewan tentang berapa lama anak anjing dapat bertahan hidup dengan pernapasan terbatas sebelum kerusakan permanen terjadi. Emma tidak tahu angka-angka itu, tetapi dia bisa melihat kematian menyelinap ke mata Max yang berkaca-kaca. German Shepherd itu menjaga jarak. Telinganya bergerak antara anak anjing yang terjebak dan anak itu. Bulunya memiliki bekas luka kehidupan yang keras, sedikit hilang dari telinga kirinya, garis pucat di sepanjang moncongnya di mana bulu tidak lagi tumbuh, di sekitar lehernya di mana seharusnya ada kerah, bekas luka lama melingkar seperti kawat yang pernah mengiris dalam. Emma mencoba melilitkan tali lompatnya di titik tersempit dahan, mengaitkannya melalui bingkai logam ayunan. Dia menarik sampai wajahnya memerah, sepatu ketsnya tergelincir di daun-daun Oktober. Tali itu putus. "Tolong," bisiknya kepada anjing yang sedang mengawasi. "Aku tidak bisa melakukan ini sendirian." Shepherd itu mengambil satu langkah hati-hati ke depan, lalu yang lain. Gerakannya memiliki ketepatan militer, terukur, bertujuan, tidak pernah mengeksposisinya. Ketika dia mencapai dahan, dia menundukkan kepalanya yang besar dan mengendus di sepanjangnya, seolah melakukan semacam penilaian taktis. Mata mereka bertemu di seberang kayu yang tumbang. Pada saat itu, Emma melihat sesuatu yang membuatnya melupakan setiap peringatan tentang anjing asing. Ini bukan binatang buas. Ini adalah mitra seseorang, teman seseorang, hilang dan jauh dari rumah. Shepherd itu memposisikan dirinya di ujung dahan yang paling tebal, di mana daya ungkit akan menjadi yang terkuat. Dia melihat kembali ke Emma dengan penuh harap, lalu, di ujung sempit di mana tangan kecil dapat membuat perbedaan. Dari 3 rumah ke bawah, suara Nyonya Henderson terdengar di halaman. Pengendali hewannya, ada seekor anjing besar yang mengancam seorang anak di Jalan Maple. Telinga Shepherd itu mendatar di tengkoraknya. Dia pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya, dalam bahasa yang berbeda, negara yang berbeda. Tetapi ketakutan di mata kuningnya bukan untuk dirinya sendiri, itu untuk anak anjing, yang pernapasannya semakin berat. Emma memposisikan tangannya di dahan di mana anjing itu telah menunjukkan. Pada hitungan ketiga, tanyanya. Ekor Shepherd itu bergerak sekali. Bukan kibasan, tetapi pengakuan. 2 makhluk yang dipisahkan oleh spesies dan keadaan, disatukan oleh pemahaman sederhana bahwa beberapa hal lebih penting daripada rasa takut. Di kejauhan, sirene mulai meraung. 3 tahun sebelumnya, Pangkalan Operasi Maju Thunder, Afghanistan. Matahari pagi melukis pegunungan Hindukush dalam nuansa tembaga dan emas, tetapi Sersan David Taylor terus mengawasi telinga mitranya. Kepala Bella miring 15 derajat ke kiri, sudut yang sama yang dia pegang selama 30 detik terakhir saat memindai pasar desa di depan. "Apa yang kamu dapatkan, nak?" bisik Dave, tangannya secara naluriah bergerak ke senapannya. Hidung Bella berkedut 2 kali, lalu dia duduk. Sinyal untuk bahan peledak terdeteksi. Darah Dave berubah menjadi air es. Di suatu tempat di antara kerumunan wanita yang membeli roti dan anak-anak yang mengejar kambing, kematian menunggu dengan kesabaran seekor laba-laba. "Eko 7 ke markas," Dave berbicara ke radionya.
Bella mendapat sinyal. Menghentikan konvoi untuk penilaian. Di belakang mereka tiga Humvee berhenti, mesin berdetak di panas gurun. Staf Sersan Martinez berlari ke depan. Sepatunya senyap di tanah yang padat, meskipun tubuhnya seberat 90 kg. Seberapa yakin dia? Tanya Martinez, mempelajari pasar yang tampaknya damai melalui ruang lingkupnya. Dev menatap fokus Bella yang tak tergoyahkan. Dalam 18 bulan bersama, dia tidak pernah memberikan positif palsu. Tidak sekalipun hidungnya dapat mendeteksi residu bahan peledak pada konsentrasi yang membuat peralatan laboratorium menangis karena iri. Tetapi lebih dari itu, dia bisa membaca angin, orang-orang, udara itu sendiri untuk bahaya yang terlewatkan oleh indera manusia. Dia yakin, kata Dev. Bella tidak berbohong. Kemitraan itu telah ditempa dalam api sejak hari pertama mereka bersama di Pangkalan Angkatan Udara Laklan. Sementara pawang lain berjuang dengan masalah dominasi dan hambatan komunikasi, Dev dan Bella telah cocok seperti potongan puzzle menemukan kesesuaian sempurna mereka. Dia dibiarkan di Jerman, dilatih di Amerika, dan memiliki kecerdasan yang terkadang membuat gugup bahkan pawang K9 yang berpengalaman. Dia berpikir seperti seorang prajurit. Sersan Master Rodriguez telah memberitahu Dev selama evaluasi pelatihan terakhir mereka. Sebagian besar anjing mengikuti perintah. Bella mengantisipasi mereka. Dia bukan hanya mitra Anda, dia adalah malaikat pelindung Anda dengan gigi. Pagi itu di pasar, Bella membuktikan Rodriguez benar. Dia membawa mereka ke gerobak yang menjual melon, hidungnya menunjuk langsung ke peti kayu yang tampak identik dengan lusinan lainnya. Di dalam, para insinyur militer menemukan 18 kg C4 bahan peledak plastik yang dihubungkan ke detonator ponsel cukup untuk menghancurkan setengah konvoi. Ahli pembongkaran melaporkan keringat menetes, meskipun dingin pagi hari. 10 menit lagi dan boom, kita semua akan pulang dalam kotak. Dev berlutut di samping Bella dan menggaruk di belakang telinganya, merasakan gelombang kebanggaan dan syukur yang akrab yang telah menjadi ritual harian mereka. Anak baik, sungguh anak baik. Tetapi ekor Bella tidak bergoyang. Mata kuningnya tetap tertuju pada kerumunan, telinganya berputar seperti piringan radar. Dia belum selesai. Perangkat kedua disembunyikan di gerobak keledai 50 meter jauhnya rencana cadangan. Para pembom tidak menyangka siapapun akan menemukannya. Yang ketiga dikubur di bawah sajadah di sebuah bangunan terlantar yang diposisikan untuk menangkap para penyintas yang melarikan diri. Ya Tuhan, Martinez menghela napas saat para insinyur menonaktifkan bom terakhir. Itu adalah kotak pembunuh yang sempurna. Malam itu, Dev berbagi MRE-nya dengan Bella di tenda bersama mereka. Mengawasinya dengan metodis mengerjakan sekantong semur daging sapi sementara dia mencoba memproses seberapa dekat mereka semua datang untuk mati. 18 tentara berutang nyawa mereka pada hidung anjing dan ikatan antara spesies yang melampaui pemahaman manusia. Kau tahu apa, Bella? Kata Dev, membelai moncongnya yang beruban. Kita pulang bersama atau tidak sama sekali. Itu janji. Ekor Bella berdebam sekali di kakinya, versinya dari jabat tangan. 2 bulan kemudian, It yang mengubah segalanya bukanlah karya canggih dari para pembom pasar. Itu kasar, jelas, jenis bahan peledak amatir yang seharusnya dideteksi Bella dari jarak 90 meter. Tetapi angin salah hari itu, bertiup dari barat alih-alih timur, membawa aroma depot bahan bakar terdekat yang menutupi tanda kimia bahan peledak buatan sendiri. Dev adalah orang yang memimpin patroli. Bella berkisar 6 meter di depan ketika dunia meledak dalam pilar api dan logam terbang. Ledakan itu melemparkannya 5 meter ke belakang. Pelindung tubuhnya robek ke tanah berbatu saat pecahan peluru merobek kaki kirinya, melalui dering di telinganya dan rasa tembaga di mulutnya. Dev mendengar gonggongan Bella, bukan gonggongan peringatan atau gonggongan bermain, tetapi gonggongan pertempuran. Itu berarti dia membela tentara yang terluka dari tembakan yang masuk. Para pejuang Taliban telah memposisikan diri di sebuah bangunan yang dibom yang menghadap ke lokasi ledakan, berencana untuk menembak para penyintas saat mereka terpana dan berdarah. Tetapi mereka tidak memperhitungkan 30 kg German Shepherd yang marah menyerbu posisi mereka seperti kereta barang berkaki 4. Dev menyeret dirinya di balik penutup kakinya, tidak berguna dan berdarah, sementara Bella secara sistematis memburu 3 pejuang musuh yang mengira diri mereka tersembunyi dengan aman. Dia bergerak seperti kematian cair melalui puing-puing, pelatihan dan insting teritorialnya bergabung menjadi sesuatu yang membuat tentara yang keras membuat tanda salib dan membisikkan doa, Bella di sini. Dev memanggil ketika penembakan berhenti. Tetapi suaranya lemah, nyaris tidak terdengar di atas suara helikopter yang mendekat. Dia melihat siluetnya melawan asap, pincang tetapi bergerak, menuju suaranya. Kemudian ledakan sekunder meruntuhkan setengah dari bangunan dan dunia Dev menjadi hitam.
Ketika dia bangun 3 hari kemudian di rumah sakit militer Jerman, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah namanya. "Maaf, Sersan," kata pendeta yang duduk di samping tempat tidurnya. Tim pencari dan penyelamat menghabiskan 48 jam di reruntuhan itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia telah diklasifikasikan sebagai tewas dalam aksi. Dave menatap ubin langit-langit menghitung perforasi mereka, sementara pendeta berbicara tentang pengorbanan dan pelayanan dan kehormatan bekerja dengan yang terbaik di Amerika. Tetapi yang bisa dipikirkan Dave hanyalah janji yang dilanggar, mitra yang ditinggalkan dan berat tag anjing yang terasa lebih berat daripada pelindung tubuhnya. Penerbangan pulang adalah kabut rasa sakit, obat-obatan, dan rasa bersalah. Sarah menemuinya di bandara dengan air mata di matanya dan Emma, baru berusia 3 tahun, memeluk German Shepherd boneka yang dia beri nama Bella ayah. "Aku tidak bisa menyelamatkannya." "Dave," bisiknya ke rambut Sarah saat dia memeluknya di terminal, "tidak peduli. Siapa yang menyaksikan seorang tentara dewasa menangis? Aku berjanji kita akan pulang bersama." "Kau menepati janji itu," kata Sarah tegas. "Dia memastikan kau pulang." Itulah yang dilakukan mitra. Tetapi Dave tidak bisa mendengar kebenaran dalam kata-kata istrinya. Yang bisa dia dengar hanyalah gonggongan Bella yang bergema melalui pegunungan Afghanistan, semakin redup dengan setiap hari yang berlalu, sampai bahkan mimpinya pun menjadi sunyi. Selama 3 tahun dia membawa tagnya di sakunya, pengingat konstan tentang tentara yang gagal dia bawa pulang. Setiap kali Emma bertanya tentang memelihara anjing, tenggorokan Dave akan menutup seolah dia tenggelam. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa beberapa ikatan tidak dapat diganti, beberapa kerugian tidak dapat disembuhkan? Garasi tempat dia mengerjakan mesin sudah cukup menjadi terapi. Mobil tidak bergantung padanya untuk hidup mereka. Mobil tidak mempercayakannya dengan keselamatan mereka. Mobil tidak dapat ditinggalkan di reruntuhan asing sementara mitra mereka terbang pulang ke pinggiran kota dan rasa bersalah para penyintas. Tetapi larut malam, ketika rumah itu sunyi dan Emma tertidur, Dave kadang-kadang mendapati dirinya mendengarkan bantalan lembut cakar di lantai kayu keras, bunyi lembut ekor di kakinya, kehadiran tenang seorang mitra yang memahaminya lebih baik daripada dia memahami dirinya sendiri. 3 tahun mendengarkan hantu, 3 tahun membawa tag milik seorang pahlawan yang tidak bisa dia selamatkan. 3 tahun tidak tahu bahwa beberapa janji membutuhkan waktu lebih lama untuk ditepati daripada yang lain. Saat ini, pukul 3 sore lewat 47 menit. 23 menit tersisa, Emma menyekat telapak tangannya yang berkeringat di celana jeansnya dan menatap mata kuning German Shepherd itu. Sesuatu terjadi di antara mereka, pemahaman yang melampaui penghalang antara manusia dan hewan, antara anak dan prajurit. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan?" bisik Emma, telinga Shepherd itu tegak ke depan dan, untuk pertama kalinya sejak muncul dari hutan, ekornya sedikit terangkat. Bukan kibasan, tetapi pengakuan. Dia pindah ke ujung dahan yang tebal dengan ketepatan cairan seseorang yang telah memecahkan masalah taktis. Sebelumnya, Emma memposisikan dirinya di tempat yang ditunjukkan anjing itu di ujung sempit di mana dahan meruncing ke lebar lengan ayahnya. Bersama-sama mereka mungkin menciptakan daya ungkit yang cukup untuk menggeser dahan ek yang besar, cukup bagi Max untuk bernapas dengan bebas. Pada hitungan ketiga, kata Emma, suaranya lebih tenang dari tangannya yang gemetar. 1, 2. Shepherd itu tidak menunggu hitungan ketiga. Dia mengarahkan pinggulnya yang kuat ke bawah dan mengangkat, dengan kemarahan terkendali seorang ibu yang melindungi anaknya. Dahan itu mengerang, bergeser mungkin 2,5 cm, tetapi itu cukup bagi Emma untuk menancapkan linggis ban tua kakeknya di bawahnya. Rengekan Max tumbuh sedikit lebih kuat, tidak banyak, tetapi cukup untuk memicu tekad Emma. Bagus, anak baik, Emma terengah-engah, keringat menyengat matanya meskipun udara Oktober sejuk lagi. Tetapi Shepherd itu telah membekuk kepalanya dimiringkan ke arah jalan. Di kejauhan, sirene truk pengendali hewan semakin keras dan di bawah suara itu gemuruh truk pikap mitra lamanya berbelok ke jalan Maple. Seluruh bahasa tubuh anjing itu berubah. Telinganya mendatar di tengkoraknya dan dia mundur dari dahan. Setiap otot melingkar untuk terbang. Kepercayaan apapun yang telah mereka bangun dalam momen-momen berharga itu mulai runtuh seperti pasir. Tidak, tolong. Emma merangkak di sekitar dahan, memposisikan dirinya di antara anjing yang mundur dan hutan. Dia membutuhkan kita. Max membutuhkan kita berdua. Shepherd itu berhenti, terpecah antara insting yang bertentangan, lari dan bertahan hidup, atau tetap dan mengambil risiko ditangkap. Mata kuningnya melirik antara wajah memohon Emma dan anak anjing yang terjebak, yang pernapasannya semakin berat.
Saat itulah Emma melakukan sesuatu yang akan membuat orang tuanya ngeri. Dia jatuh berlutut dan merangkak menuju anjing besar itu, membuat dirinya kecil dan rentan. Setiap pelajaran keselamatan tentang hewan asing menguap di hadapan napas anak anjing berusia 3 bulan yang gagal. Ayahku bilang tentara tidak pernah meninggalkan siapapun di belakang, bisik Emma, tangannya terulur, telapak tangan menghadap ke atas. Apakah kamu seorang prajurit? Telinga Shepard itu berkedut. Sesuatu dalam nada bicara anak itu, kata-kata khusus yang dia pilih menembus kabut ketakutan dan insting bertahan hidup. Perlahan, dengan sengaja, dia mengulurkan moncongnya yang penuh bekas luka ke depan dan mengendus jari-jari Emma. Baunya akrab dalam cara yang membuat dadanya sakit, minyak senjata dan minyak motor, bau abadi seorang pria yang bekerja dengan tangannya. Tetapi di bawah itu, sesuatu yang lain. Bau keluarga yang unik, rumah, tempat dia telah mengawasi dari bayang-bayang selama berbulan-bulan. Jari-jari Emma menemukan punggung jaringan parut di sekitar leher anjing itu. Seseorang menyakitimu, katanya lembut. Seseorang melepas kerahmu dengan cara yang salah. Mata Shepard itu tertutup pada sentuhan lembut. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia membiarkan dirinya mengingat bagaimana rasanya kepercayaan. Dari jalan terdengar suara pintu truk terbanting, sepatu bot berat di beton bergerak cepat. Petugas pengendali hewan sedang mencari rumah demi rumah, dan Dave Taylor pulang lebih awal dari kerja. Kita harus mencoba lagi, desak Emma, merangkak kembali ke dahan sebelum mereka sampai di sini, sebelum terlambat. Shepard itu melihat ancaman yang mendekat, lalu pada bentuk Max yang semakin diam, lalu pada anak yang bertekad yang menolak untuk menyerah. Beberapa keputusan melampaui logika, melampaui rasa takut, bahkan melampaui insting bertahan hidup yang telah membuatnya tetap hidup selama 3 tahun bersembunyi. Dia memposisikan dirinya di dahan dan menunggu Emma menemukan titik ungkitnya. Kali ini waktu mereka sempurna. Otot-otot Shepard yang kuat mendorong ke bawah, sementara Emma melemparkan seluruh 19 kilogramnya ke linggis ban, dahan itu bergeser tidak banyak, tetapi cukup bagi Max untuk menarik napas lebih dalam. Ini berhasil, Emma tersentak. Jangan berhenti. Tetapi keberhasilan mereka menciptakan masalah baru. Saat dahan miring, ia mulai meluncur ke sudut yang lebih curam yang akan menjebak Max bahkan lebih aman. Mereka membutuhkan sesuatu untuk menopangnya untuk menahan kemajuan mereka yang sulit. Satu kemajuan, Shepard itu meninggalkan posisinya dan berlari menuju garasi. Hidungnya mengendus udara. Dia kembali dengan salah satu dudukan dongkrak Dave, membawa alat seberat 9 kg di rahangnya, seolah-olah tidak ada beratnya. Emma menatap dengan takjub. Bagaimana kamu? Kamu pernah ke sini sebelumnya? Anjing itu meletakkan dudukan dongkrak dan menggunakan cakarnya untuk memposisikannya dengan tepat di tempat yang dituntut fisika. Gerakannya menunjukkan pemahaman tentang daya ungkit, keuntungan mekanis, prinsip-prinsip teknik yang sebagian besar manusia berjuang untuk memahaminya. Kamu tahu tempat ini? Emma menghela napas, potongan-potongan puzzle menyatu di benaknya yang berusia 6 tahun. Kamu kenal ayahku. Telinga Shepard itu terkulai dan sesuatu yang tampak sangat mirip dengan rasa bersalah melintas di fitur ekspresifnya. Dia telah mengawasi, melindungi dari bayang-bayang, tetapi tidak pernah mengungkapkan dirinya, tidak pernah membiarkan dirinya berharap untuk reuni yang sangat dia inginkan tetapi takut mungkin tidak akan pernah datang bersama. Mereka memposisikan diri mereka untuk upaya terakhir. Dongkrak akan menahan kemajuan mereka sementara mereka bekerja untuk membebaskan Max sepenuhnya. Emma mencengkeram linggis ban dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Sementara Shepard itu menahan diri untuk daya ungkit maksimum. Di kejauhan, suara-suara laki-laki saling memanggil, petugas pengendali hewan berkoordinasi dengan orang lain. Waktu hampir habis untuk mereka semua. Siap? Tanya Emma. Mata kuning Shepard itu bertemu dengannya untuk terakhir kalinya dan Emma melihat sesuatu di sana yang membuatnya terengah-engah. Bukan hanya kecerdasan, bukan hanya tekad, tetapi cinta, cinta murni dan tanpa syarat untuk anak anjing di bawah dahan, untuk anak yang bekerja di sampingnya, untuk keluarga yang tidak pernah berhenti dia lindungi. Mereka mengangkat bersama anak dan prajurit, manusia dan hewan, disatukan oleh tujuan yang lebih besar dari ketakutan individu mereka. Dahan itu mengerang, bergeser dan tiba-tiba Max bebas, tersentak dan merengek, tetapi sangat hidup. Emma mengangkat anak anjing itu, merasakan jantung kecilnya berdetak seperti sayap burung kolibri di dadanya. Kita berhasil. Kita benar-benar berhasil. Tetapi Shepard itu tidak merayakan. Kepalanya terangkat, telinganya melacak beberapa ancaman yang mendekat. Truk pengendali hewan telah berhenti di ujung jalan masuk, truk pickup Dave duduk di jalan,
pintu pengemudi tergantung terbuka seperti dia telah meninggalkannya di tengah kedatangan, dan dari depan rumah terdengar suara langkah kaki berlari seorang pria yang memanggil nama yang telah menghantui mimpinya selama 3 tahun. Bella, Bella. Seluruh tubuh Shepard itu menjadi kaku. Suara itu, suara terkasih yang dia impikan untuk didengar lagi, terbawa angin Ohio seperti doa, akhirnya terjawab. Emma menatap anak anjing di lengannya, lalu pada anjing yang telah membantunya menyelamatkannya, lalu ke arah rumah, di mana suara ayahnya retak dengan harapan yang mustahil. Namamu Bella, bisiknya, dan ayahku telah menunggumu untuk pulang. German Shepherd, Bella, mengambil satu langkah menuju suara panggilan itu. Lalu yang lain 3 tahun bersembunyi, 3 tahun mengawasi dari bayang-bayang, 3 tahun percaya dia telah kehilangan mitranya selamanya. Di belakang mereka, Max menggerutu pelan, aman di lengan Emma. Di depan mereka, suara Dave Taylor memanggil lagi lebih dekat sekarang, putus asa dengan harapan dan ketidakpercayaan. Dan antara masa lalu dan masa depan, antara ketakutan dan cinta, antara perang di Afghanistan dan halaman belakang di Ohio, seorang gadis berusia 6 tahun memegang kunci untuk menyembuhkan luka yang telah berdarah terlalu lama. Pergi, bisik Emma. Tentara, pulanglah. Itulah yang mereka lakukan. Saat ini, pukul 3 sore lewat 52 menit. 18 menit tersisa. Emma memeluk Max di dadanya, merasakan detak jantung kecilnya berangsur-angsur stabil. Ketika sesuatu menarik perhatiannya, Bella tidak melihat ke arah rumah, di mana suara Dave bergema dengan harapan putus asa. Sebaliknya, dia menatap sudut garasi dengan intensitas yang membuat kulit Emma merinding. Mengikuti tatapan anjing itu, Emma memperhatikan apa yang telah dia abaikan dalam krisis. Tumpukan kecil benda-benda sebagian tersembunyi di belakang kotak peralatan Dave. Bukan puing-puing acak yang ditiup angin, tetapi benda-benda yang diatur dengan hati-hati yang tampak anehnya akrab. Apa itu? Bisik Emma lebih pada dirinya sendiri daripada pada Bella. German Shepherd itu berjalan diam-diam ke tempat penyimpanan dan mulai mengendus koleksi itu dengan ketepatan hati-hati seseorang yang mengatur persediaan vital. Mata Emma membelalak saat dia mengenali setiap item, sarung tangan kerja tua ayahnya, yang telah hilang dari garasi 3 bulan lalu. Mainan kunyah yang dulunya milik anjing tetangga mereka sebelum dia meninggal musim semi lalu. Kerah biru pudar, terlalu kecil untuk Bella tetapi sempurna untuk anak anjing. Kamu telah mengumpulkan barang-barang. Emma menghela napas, pemahaman membanjiri dirinya. Kamu telah mengawasi kami. Tetapi itu lebih dari itu. Saat Emma berlutut di samping tempat penyimpanan, dia menyadari bahwa posisinya tidak acak. Benda-benda itu diatur dalam garis pandang yang jelas ke berbagai bagian halaman. Ayunan tempat Emma bermain, taman tempat Sarah bekerja di akhir pekan, jalan masuk tempat Dave memarkir truknya setiap malam. Ini bukan koleksi acak. Ini adalah pos pengawasan. Bella menyisihkan sarung tangan kerja untuk mengungkapkan sesuatu yang membuat jantung Emma berdebar. Terkubur di bawah barang-barang lain adalah kamera digital kecil, jenis tahan air yang digunakan Dave untuk perjalanan memancing. Lampu kartu memorinya berkedip terus-menerus, menunjukkan aktivitas baru-baru ini. Jari-jari Emma gemetar saat dia menyalakan kamera dan menggulir gambar. Apa yang dia lihat mengubah pemahamannya tentang segala sesuatu yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Foto demi foto menunjukkan keluarga mereka dari kejauhan. Emma bermain di kotak pasir sementara penjaga tak terlihat mengawasi dari pepohonan. Sarah menggantung cucian sementara mata kuning melacak setiap bayangan yang mungkin menimbulkan ancaman. Tanda waktu mengungkapkan pola yang membuat Emma merinding. Setiap foto diambil selama momen ketika Emma sendirian di halaman. Setiap satu, seseorang, sesuatu telah melindunginya dengan ketepatan militer, mengatalogkan potensi ancaman, mempelajari rutinitas keluarga. Sudah berapa lama, bisik Emma, menggulir melalui minggu-minggu pengawasan rahasia. Sudah berapa lama kamu mengawasi kami? Foto paling awal berasal dari 4 bulan lalu, gambar buram hari pertama Emma di sekolah, diambil dari hutan di samping halte bus. Bahkan saat itu, Bella ada di sana, memastikan keselamatan gadis kecil itu dari bayang-bayang. Tidak ada yang mencurigai, tetapi penemuan yang paling mengejutkan adalah rangkaian gambar terakhir dari pagi itu, foto-foto Max menjelajahi halaman, berkeliaran terlalu dekat dengan pohon ek tua yang cabangnya yang besar telah ditandai untuk dipangkas tetapi tidak pernah dipotong. Gambar-gambar itu menunjukkan Bella muncul dari tempat persembunyiannya. Bukan untuk bermain tetapi untuk menggiring anak anjing itu menjauh dari bahaya. Dia telah mencoba mencegah kecelakaan yang tepat ini selama berjam-jam. Foto terakhir membuat Emma tersentak. Itu menunjukkan saat angin telah bergeser, saat ek kuno itu mulai mengerang fatal.
Dalam gambar itu, Bella sudah bergerak, berlomba menuju Max bahkan saat dahan itu memulai penurunannya yang mematikan. Dia terlambat untuk mencegah kecelakaan itu, tetapi tidak terlambat untuk memastikan bantuan akan tiba. Kamu merencanakan ini, bisik Emma, pikirannya yang masih muda berjuang untuk memahami kecanggihan taktis dari apa yang dia lihat. Kamu tahu ayah akan segera pulang. Kamu tahu aku akan menjadi satu-satunya di sini untuk membantu. Kamu telah menunggu saat yang tepat. Telinga Bella mendatar di tengkoraknya dan sesuatu yang tampak sangat mirip dengan rasa bersalah melintas di fitur ekspresifnya. Selama 3 tahun dia telah mengawasi keluarga Dev dari bayang-bayang, melindungi tanpa mengungkapkan dirinya, mencintai tanpa berharap untuk reuni. Dari depan rumah, suara Dev semakin panik. Bella, di mana kamu, nak? Aku tahu kamu di sini. Suara namanya, diucapkan dengan cinta yang begitu putus asa, membuat seluruh tubuh Bella gemetar. Tetapi alih-alih berlari menuju suara terkasih itu, dia menekan lebih dekat ke Emma, seolah meminta izin atau pengampunan atas penipuannya yang panjang. Emma mengerti anjing yang luar biasa ini telah menjadi malaikat pelindung keluarga mereka selama berbulan-bulan, mengawasi mereka sambil percaya dia tidak akan pernah bisa benar-benar pulang. Kecelakaan itu tidak acak. Itu adalah katalis yang memaksanya untuk keluar dari persembunyian, untuk mengambil risiko ditangkap dan patah hati untuk kesempatan menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah. Kamu telah melindungiku, kata Emma lembut, tangannya membelai moncong Bella yang penuh bekas luka. Selama ini kamu telah menjadi malaikat pelindung kami. Tetapi tempat penyimpanan itu menahan. Satu lagi wahyu, terkubur di bawah segala sesuatu yang lain adalah benda logam kecil yang menangkap cahaya sore. Jari-jari Emma menutup di sekitar 2 tag anjing. Logam mereka aus halus oleh bertahun-tahun penanganan. Ukiran itu masih terbaca. Bella, unit K9, Angkatan Darat, dan di bawahnya, dalam teks yang lebih kecil, jika ditemukan, dikembalikan ke Sersan David Taylor. Mata Emma dipenuhi air mata saat cakupan penuh tragedi terungkap dalam benaknya. Bella bukan hanya melindungi keluarga Dev. Dia berusaha menemukan jalan pulang kepadanya. Pengintaian, pengawasan yang cermat, pendekatan terencana kepada Emma selama krisis, semuanya adalah rencana reuni rumit yang dieksekusi oleh seorang militer yang memahami kesabaran, strategi, dan momen yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Dia pikir kamu sudah meninggal, bisik Emma, memahami beratnya 3 tahun perpisahan. Dia membawa tanda pengenalmu, berpikir dia telah gagal menjagamu. Mata kuning madu Bella bertemu dengan mata Emma, dan dalam tatapan itu terdapat rasa sakit yang begitu mendalam sehingga melampaui spesies. Dia selalu tahu bahwa Dev percaya dia hilang selamanya, dan dia membawa pengetahuan itu seperti luka yang tidak pernah sembuh. Suara petugas pengendali hewan yang mengordinasikan pencarian mereka semakin dekat. Banyak suara, banyak kendaraan, banyak ancaman terhadap reuni yang telah direncanakan selama 3 tahun. Emma membuat keputusan yang akan membuat orang tuanya ketakutan, tetapi terasa senatural bernapas. Dia memasangkan tanda pengenal Bella ke kalung biru dari tempat persembunyian dan mengencangkannya di leher anjing itu, bukan sebagai penangkapan, tetapi sebagai identifikasi, sebagai bukti kepemilikan. Kamu bukan anjing liar, kata Emma dengan otoritas seorang gadis berusia 6 tahun, kamu adalah keluarga. Kamu selalu menjadi keluarga. Suara Dev terdengar lagi, semakin dekat sekarang. Dan kali ini respons Bella tidak disengaja. Erangan lembut yang membawa 3 tahun kerinduan, 3 tahun kesetiaan, 3 tahun cinta yang tidak pernah goyah meskipun terpisah dan berduka. Dari halaman depan terdengar suara langkah kaki seorang pria yang mendengar suara itu dan mengenalinya sebagai jawaban atas setiap doa yang telah dia bisikan dalam kegelapan. Emma berdiri, Max masih aman dalam pelukannya, dan meletakkan tangan kosongnya di kepala Bella. Saatnya pulang, nak. Saatnya menunjukkan pada ayah bahwa beberapa janji membutuhkan waktu untuk ditepati, tetapi pada akhirnya selalu ditepati. Saat ini, pukul 3:55 sore. 15 menit hingga Dev benar-benar mengalami gangguan emosional. Emma menggenggam Max lebih erat saat otot-otot Bella menegang di bawah mantelnya yang penuh bekas luka. Setiap insting berteriak kepada German Shepherd itu untuk lari. 3 tahun bertahan hidup telah mengajarinya bahwa suara manusia berarti penangkapan, perpisahan, kehilangan. Tetapi suara ini berbeda. Suara ini telah memanggil namanya dalam mimpi yang coba dilupakannya. Bella, diam, bisik Emma, menggunakan perintah yang pernah didengarnya dari ayahnya kepada anjing-anjing tetangga. Kumohon, diam. Konflik di mata kuning madu Bella sangat menyayat hati. Pinggulnya yang kuat gemetar karena kebutuhan untuk melarikan diri,
Tetapi tatapannya terus beralih ke tubuh kecil Max, lalu ke wajah Emma yang bertekad, lalu ke arah rumah tempat suara Dev pecah dengan harapan yang mustahil. Bekerja bersama, mereka perlu memindahkan cabang itu sepenuhnya dari sistem akar pohon ek, bahkan membebaskannya. Max membutuhkan perhatian dokter hewan segera, dan badai yang mendekat akan membuat penyelamatan apapun menjadi lebih berbahaya. Emma memposisikan dirinya di ujung yang sempit, sementara Bella mengambil tempat di pangkal yang tebal. Keduanya memahami bahwa upaya terakhir ini akan menentukan segalanya. Sekali lagi, Emma terengah-engah, tangan kecilnya sudah lecet karena kulit kayu yang kasar. Kita bisa melakukannya. Saat mereka berusaha keras melawan dahan ek yang besar, pikiran Emma melayang ke sesuatu yang selalu membuatnya bingung tentang ayahnya. 2 tahun sebelumnya, masa-masa tergelap Dev, mimpi buruk adalah bagian terburuk. Emma akan terbangun mendengar suara ayahnya di kamar tidur utama, meneriakkan kata-kata yang tidak dia mengerti dalam bahasa yang terdengar kasar dan asing. Sarah akan menghabiskan waktu berjam-jam setiap malam memeluknya sambil dia gemetar, berbisik bahwa dia ada di rumah, dia aman, perang sudah berakhir. Tetapi Emma tahu perang belum berakhir. Bagi ayahnya, perang itu hidup dalam caranya tersentak ketika mobil meledak, dalam caranya menghitung pintu keluar di setiap ruangan, dalam caranya kadang-kadang menatap kosong selama berjam-jam sementara sarapannya menjadi dingin. Mengapa ayah tidak bisa memelihara anjing? Emma bertanya kepada ibunya suatu pagi musim gugur, menyaksikan tetangga mereka membawa anjing Golden Retriever-nya melewati jendela dapur mereka. Dia menyukai anjing. Aku melihatnya membelai mereka di taman. Cangkir kopi Sarah bergetar di tangannya. Ayah kehilangan seekor anjing yang sangat istimewa dalam perang. Sayang. Akan terlalu sulit baginya untuk mencintai yang lain saat ini. Apa yang terjadi pada anjingnya? Dia adalah anjing tentara, Emma, dan kadang-kadang tentara tidak pulang. Malam itu, Emma menyelinap ke kamar tidur orang tuanya selama salah satu mimpi buruk Dev. Dia naik ke tempat tidur di antara mereka dan berbisik, "Ayah, anjing tentara ayah ada di surga mengawasi kita. Kakek Jimmy juga mengawasi kita dan dia mungkin menyukai anjing." Dev menariknya mendekat, suaranya tercekat karena air mata. "Bagaimana kamu tahu itu, sayang?" Karena cinta tidak berakhir hanya karena seseorang pergi. Itu hanya menjadi lebih besar dan melayang-layang seperti pelukan tak terlihat. Sarah menangis saat itu, air mata diam yang Emma pura-pura tidak lihat, sementara Dev memeluk mereka berdua sampai mimpi buruk itu menghilang. Saat ini, ingatan itu memberi Emma kekuatan saat dia dan Bella mengordinasikan upaya terakhir mereka. Cabang itu mengerang, bergeser, dan tiba-tiba berguling sepenuhnya dari tubuh kecil Max. Anak anjing itu segera mulai bernapas lebih mudah, ekor kecilnya bahkan berhasil bergoyang lemah. "Kita berhasil," Emma tersentak, menggendong Max dalam pelukannya. "Bella, kita benar-benar berhasil." Tetapi kemenangan mereka berumur pendek. Suara sepatu bot di atas kerikil mengumumkan banyak kedatangan, pengendali hewan dari satu arah, pendekatan panik Dev dari arah lain. Telinga Bella mendatar saat dia menghitung rute pelarian dengan ketelitian taktis yang membuatnya tetap hidup di Afghanistan. Saat itulah Emma melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Melalui jendela dapur, terlihat dari posisi mereka di halaman belakang, dia melihat sekilas foto berbingkai di atas perapian, sebuah gambar yang telah dia lihat ribuan kali tetapi tidak pernah benar-benar mengerti. Itu menunjukkan ayahnya dalam seragam militer, berlutut di samping seekor German Shepherd dengan tanda yang khas dan mata kuning madu yang cerdas. Anjing itu mengenakan rompi taktis dan kerah unit K9 resmi, posturnya waspada dan profesional. Tetapi ekspresi di kedua wajah mereka yang menceritakan kisah sebenarnya, ikatan yang tak salah lagi antara mitra yang saling mempercayai nyawa mereka. Emma melihat dari foto ke Bella, lalu kembali lagi. Bekas lukanya baru, mantelnya lebih kasar, tubuhnya lebih kurus karena bertahun-tahun bertahan hidup, tetapi mata itu tak salah lagi. "Kamu dia?" bisik Emma. "Kamu Bella ayah." Reaksi German Shepherd itu membenarkan apa yang sudah diketahui hati Emma. Mendengar nama aslinya, diucapkan dengan pengakuan dan cinta, seluruh sikap Bella berubah. Telinganya tegak ke depan, ekornya sedikit terangkat, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia membiarkan dirinya berharap. Dari halaman depan terdengar suara Dev, tidak lagi memanggil tanpa tujuan tetapi bergerak dengan tujuan menuju halaman belakang. Dia telah mendengar sesuatu, tangisan Max, suara Emma, atau mungkin indera keenam yang mengatakan kepadanya bahwa keluarganya membutuhkannya. 2 tahun sebelumnya, percakapan yang mengubah segalanya, Dev sedang mengalami salah satu hari terbaiknya, benar-benar tertawa melihat sesuatu di televisi,
ketika Emma meringkuk di sampingnya di sofa dengan buku favoritnya tentang anjing pekerja militer. "Ayah, apakah menurutmu hewan masuk surga?" tanyanya, sambil menjalankan jarinya di sepanjang gambar-gambar German Shepherd dengan perlengkapan taktis. "Aku pikir anjing yang baik pergi kemanapun orang yang baik pergi," jawab David hati-hati. "Bagaimana jika anjingmu tidak benar-benar mati? Bagaimana jika dia hanya hilang dan mencoba mencari jalan pulang?" Tawa Dave langsung mati. "Emma, kadang-kadang ketika orang terluka sangat parah dalam perang, mereka tidak selamat. Bella terjebak di sebuah bangunan yang runtuh. Tidak ada yang bisa selamat dari itu. Tetapi kamu tidak melihatnya mati, kan? Kamu hanya tidak bisa menemukannya, sayang." Suara Dave pecah. Kadang-kadang berharap untuk sesuatu yang tidak bisa terjadi lebih menyakitkan daripada menerima kebenaran. Emma mempelajari wajah ayahnya dengan ekspresi serius yang dia kenakan saat mengerjakan masalah yang kompleks. Tetapi bagaimana jika berharap adalah apa yang membawa mereka pulang? Bagaimana jika mereka berada di luar sana di suatu tempat, berharap juga? Percakapan itu menghantui Dave selama berbulan-bulan. Sarah menemukannya di garasi larut malam, memegang tanda pengenal Bella dan menangis seolah hatinya hancur lagi. Saat ini, saat Emma menyaksikan perjuangan internal Bella antara melarikan diri dan reuni, dia mengerti bahwa baik ayahnya maupun rekannya yang hilang membawa luka yang sama, keyakinan bahwa yang lain telah pergi selamanya. Bahwa harapan hanyalah kata lain untuk memperpanjang patah hati. "Dia tidak pernah berhenti mencarimu," bisik Emma kepada Bella. "Tidak sungguh-sungguh. Dia menyimpan fotomu di atas perapian dan tanda pengenalmu di sakunya, dan kadang-kadang aku menangkapnya berbicara kepadamu seolah-olah kamu bisa mendengarnya." Mata kuning madu Bella dipenuhi dengan sesuatu yang tampak sangat mirip air mata. Anjing seharusnya tidak menangis, tetapi ini bukan sembarang anjing. Ini adalah seorang tentara yang telah menghabiskan 3 tahun percaya bahwa rekannya telah melupakannya, telah melanjutkan hidup, telah menemukan kedamaian tanpa dirinya. Suara langkah kaki yang mendekat semakin keras. Suara Dave memanggil, semakin dekat sekarang, "Emma. Emma, di mana kamu, sayang?" "Di sini, ayah." Emma memanggil, suaranya mantap, meskipun menyadari besarnya apa yang akan terjadi. "Aku di halaman belakang dan aku punya kejutan untukmu." Bella mengambil langkah tidak sengaja menuju suara yang dicintai itu, lalu menghentikan dirinya. 3 tahun pengkondisian berteriak padanya untuk lari, untuk bersembunyi, untuk melindungi dirinya dari kekecewaan yang menghancurkan karena ditolak. Tetapi Emma melangkah di antara Bella dan rute pelariannya, Max masih dipeluk dengan aman dalam pelukannya. "Kamu menyelamatkannya," katanya dengan tegas. "Kamu menyelamatkan Max dan kamu telah menyelamatkanku selama berbulan-bulan sekarang. Biarkan kami menyelamatkanmu." Suara sepatu bot Dave di tangga belakang membuat seluruh tubuh Bella gemetar. Dalam hitungan detik dia akan menghadapi momen yang telah dia impikan dan takuti dalam ukuran yang sama. Momen ketika dia akan belajar apakah 3 tahun kesetiaan dan cinta sepadan dengan penantian itu. Emma mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh tanda pengenal Bella, membuatnya berdentang pelan di udara sore. "Beberapa janji membutuhkan waktu lebih lama untuk ditepati," bisiknya, mengulangi kata-kata yang pernah didengarnya dari neneknya. "Tetapi yang terbaik layak untuk ditunggu." Dari beranda belakang terdengar suara pintu kaca dibuka, napas ditarik tajam, suara seorang pria pecah pada satu kata yang membawa 3 tahun kesedihan, rasa bersalah, dan harapan yang mustahil. "Bella." Saat ini, pukul 4:02 sore, 8 menit sampai semuanya berubah selamanya. Dunia menahan napas. Dave Taylor berdiri membeku di beranda belakangnya, tangan-tangannya yang bernoda kerja mencengkeram kusen pintu begitu erat sehingga buku-buku jarinya memutih. 20 kaki jauhnya, di samping dahan ek yang tumbang, seekor German Shepherd dengan mata kuning madu dan bekas luka pertempuran perlahan berbalik menghadapnya. 3 tahun runtuh menjadi 1 detak jantung. "Ya Tuhan," bisik Dave, suaranya nyaris tidak terdengar di atas angin yang bertiup kencang. "Bella, benarkah itu kamu? Bagaimana ini mungkin?" Telinga Bella mendatar ke tengkoraknya, setiap otot di tubuhnya menggeliat untuk terbang. Dia membayangkan momen ini 10.000 kali selama bertahun-tahun bersembunyi, tetapi kenyataannya sangat luar biasa. Wajah rekannya lebih tua, dihiasi dengan kesedihan yang dia bantu ukir di sana. Rambutnya menunjukkan abu-abu di pelipisnya dan kaki kirinya menunjukkan kekakuan halus luka-luka serpihan peluru lama. Tetapi matanya, mata biru yang telah menatapnya dengan kepercayaan dan cinta di medan perang Afghanistan, persis sama. Emma berdiri di antara mereka. Max menggenggam dadanya,
memahami dengan intuisi seorang gadis berusia 6 tahun bahwa dia sedang menyaksikan sesuatu yang sakral dan rapuh. Satu gerakan yang salah, satu kata yang kasar, satu momen keraguan dapat menghancurkan keajaiban yang telah dia bantu ciptakan. "Ayah," katanya lembut. "Kenalkan, Bella. Dia telah menjagaku." Dev mengambil satu langkah hati-hati turun dari beranda, lalu yang lain. Gerakannya lambat, tidak mengancam, pendekatan yang sama yang akan dia gunakan dengan hewan yang trauma. Tetapi matanya tidak pernah meninggalkan wajah Bella, mencari konfirmasi bahwa ini bukan halusinasi kejam yang lahir dari rasa bersalah dan kesedihan. "Tenang, Nak," gumamnya, menggunakan suara yang pernah digunakannya untuk menenangkannya sebelum misi berbahaya. "Tenang sekarang, aku tidak akan menyakitimu." Ekor Bella berkedut. Bukan goyangan, tetapi pengakuan. Dia ingat nada itu, irama hati-hati yang telah membimbingnya melalui ladang ranjau dan baku tembak. Devnya masih ada di sana, di bawah pakaian sipil dan lingkungan pinggiran kota. Saat itulah tetesan hujan pertama mulai turun. Badai yang telah terjadi sepanjang sore akhirnya pecah dengan drama tanda baca ilahi. Tetesan lemak memercik ke daun ek yang berguguran dan guntur bergemuruh di kejauhan seperti tembakan artileri. Bella tersentak mendengar suara itu, refleks lama dipicu oleh apapun yang menyerupai pertempuran. Tetapi alih-alih lari, dia mengambil langkah ragu-ragu menuju Dev, lalu yang lain. Begitu, Dev menghela napas, berlutut di rumput basah. "Itu dia, Nak. Aku tahu kamu terlalu tangguh untuk membiarkan beberapa bangunan menahanmu." Kata-kata itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Bella. 3 tahun mempercayai dirinya dilupakan, 3 tahun menyaksikan dari bayang-bayang sementara rekannya berduka untuk seekor anjing yang dia pikir sudah mati. Dia berlari terpincang-pincang melintasi halaman, menutup jarak antara masa lalu dan masa kini dalam detak jantung. Reuni itu menghantam seperti kekuatan fisik. 70 pon German Shepherd bertabrakan dengan seorang pria yang berlutut, menjatuhkannya ke belakang ke rumput sementara dia menutupi wajahnya dengan ciuman putus asa. Dev melingkarkan lengannya di lehernya, membenamkan wajahnya di bulunya, sementara 3 tahun kesedihan yang tertekan mengalir keluar dalam isak tangis yang mengguncang. "Aku mencarimu," dia tersedak di antara air mata. "Ya Tuhan, Bella, aku mencarimu. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku meninggalkanmu di sana." Bella menekan tubuhnya dengan sekuat tenaga, merintih pelan di bagian belakang tenggorokannya, bukan kesusahan, tetapi emosi murni yang tidak memiliki jalan keluar lain. Ekornya bergoyang sangat keras sehingga seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Emma menyaksikan dengan air mata mengalir di wajahnya, Max masih aman dalam pelukannya. Bahkan pada usia 6 tahun, dia mengerti dia sedang menyaksikan sesuatu yang mendalam. Penyembuhan luka yang telah bernanas selama bertahun-tahun, reuni jiwa yang tidak pernah benar-benar terpisahkan. Tetapi badai semakin hebat dengan cepat. Angin mencambuk pepohonan ek, mengirimkan daun-daun beterbangan seperti pecahan peluru. Suhu turun 10 derajat dalam hitungan detik dan hujan beralih dari tetesan lembut menjadi lembaran deras. "Kita perlu masuk ke dalam," kata Dev, berusaha bangkit tanpa melepaskan Bella. "Kita semua sekarang." Saat itulah mereka mendengar sirene semakin dekat. Banyak kendaraan berkumpul di jalan mereka, pengendali hewan, mungkin polisi, pasti komplikasi yang bisa menghancurkan reuni rapuh ini sebelum memiliki kesempatan untuk menguat. "Emma. Sayang, kemarilah," panggil Dev, tetapi putrinya sudah bergerak, Max dipeluk dengan melindungi di dadanya. Mereka bertiga, pria, anak, dan anjing, berhasil mencapai beranda belakang yang tertutup tepat saat badai melepaskan amarahnya sepenuhnya. Hujan menghantam atap seperti tembakan senapan mesin, dan kilat membelah langit dengan kekerasan listrik yang membuat mereka semua melompat. Dalam perlindungan mendadak, Dev akhirnya mendapatkan pandangan yang jelas tentang Bella dalam 3 tahun. Apa yang dilihatnya menghancurkan hatinya lagi. Dia lebih kurus dari seharusnya, mantelnya kasar karena hidup di alam liar. Bekas luka menghiasi moncongnya dan mengapit beberapa yang lama, beberapa yang relatif segar. Yang terburuk ada di lehernya, tempat kerahnya telah dipotong dengan sesuatu yang tajam, meninggalkan cincin jaringan parut yang berbicara tentang pelarian putus asa dari penangkapan. "Siapa yang melakukan ini padamu?" bisik Dev, jari-jarinya dengan lembut menelusuri bekas luka kerah. "Siapa yang menyakitimu, Nak?" Bella menekan kepalanya ke dadanya dan Dev merasakan getaran yang menjalar melalui tubuhnya. Apapun yang telah dia tahan dalam 3 tahun bertahan hidup, dia membawanya sendiri tanpa rekan yang telah bersumpah untuk melindunginya. Emma berlutut di samping mereka,
Max masih bernapas dengan mantap di tangannya. Dia telah melindungi kita, Ayah. Dia menyelamatkan Max hari ini dan dia telah mengawasiku selama berbulan-bulan. Dia telah menunggumu untuk pulang. Dev menatap putrinya dengan takjub. Kamu tahu siapa dia? Tidak pada awalnya, aku Emma, tetapi ketika aku melihat matanya dan caranya bergerak dan bagaimana dia tahu persis di mana alat-alatmu berada. Dia ada di fotomu di atas perapian. Dia rekanmu. Kata rekan, membuat telinga Bella tegak ke depan dan dia melihat antara Dev dan Emma dengan sesuatu yang mendekati keheranan. Dia telah menghabiskan 3 tahun mempercayai dirinya digantikan, dilupakan, dihapus sebagai korban perang lainnya. Gagasan bahwa dia tetap menjadi rekan Dev bahkan dalam kematian, bahwa dia telah menjaga ingatannya tetap hidup, fotonya dipajang, hampir terlalu berat untuk diproses. Di luar, badai mengamuk dengan meningkatnya kekerasan. Cabang-cabang pohon mengerang dan retak di bawah serangan angin dan hujan. Tetapi di dalam lingkaran perlindungan kecil mereka, sesuatu yang bahkan lebih kuat sedang terjadi. Dev merogoh sakunya dan mengeluarkan tanda pengenal Bella, aus dan halus karena 3 tahun penanganan terus-menerus. Dia membawanya kemana-mana, jimat rasa bersalah dan cinta yang tidak bisa dia paksa untuk disingkirkan. Aku menyimpan ini, katanya, menunjukkan kepada Bella. Setiap hari, nak, setiap hari. Bella mengendus tanda pengenal itu, mengenali aromanya sendiri bercampur dengan aroma Dev. Lalu dia melakukan sesuatu yang membuat Emma tersentak kagum. Dia dengan hati-hati mengambil tanda pengenal itu di giginya dan menjatuhkannya ke telapak tangan Dev, lalu duduk dengan sikap sempurna dalam postur militer yang sempurna. Itu adalah ritual yang sama yang telah mereka lakukan berkali-kali di Afghanistan, pengakuan formal antara mitra bahwa mereka siap untuk bertugas, siap untuk menghadapi bahaya apapun yang ada di depan. Penglihatan Dev kabur karena air mata segar saat dia menyelipkan tanda pengenal itu ke kepala Bella, membiarkannya beristirahat di dadanya di tempat yang seharusnya. Selamat datang di rumah, tentara, bisiknya. Selamat datang di rumah. Momen itu terganggu oleh ketukan di pintu depan, ketukan resmi yang berat. Itu hanya bisa berarti satu hal, pengendali hewan telah tiba dan mereka mencari anjing berbahaya yang telah dilaporkan mengancam seorang anak. Rahang Dev menegang saat naluri melindungi muncul. 3 tahun lalu dia gagal membawa rekannya pulang dari zona perang. Dia akan dikutuk jika dia membiarkan siapapun membawanya pergi darinya sekarang. Emma, bawa Max ke dalam dan temukan ibumu, katanya pelan. Katakan padanya kita membutuhkan handuk dan selimut hangat. Katakan padanya Bella sudah pulang. Bagaimana dengan pengendali hewan? Tanya Emma, kekhawatiran menyelinap ke suaranya. Dev berdiri, Bella bangkit di sampingnya dalam sinkronisasi yang sempurna, memori otot kemitraan menegaskan kembali dirinya setelah 3 tahun terpisah. Biarkan aku yang menanganinya, katanya, suaranya membawa baja seorang tentara yang melindungi unitnya. Tidak ada yang membawa rekanku kemanapun. Di luar, kilat membelah langit lagi, menerangi lingkungan yang dilanda badai dalam hitam dan putih yang mencolok, tetapi di dalam, dikelilingi oleh keluarga dan akhirnya benar-benar pulang. Ekor Bella bergoyang mantap di kaki Dev. Beberapa janji membutuhkan waktu 3 tahun untuk ditepati. Beberapa reuni membutuhkan intervensi ilahi, keberanian seorang gadis berusia 6 tahun dan badai yang cukup dramatis untuk menghapus tahun-tahun kesedihan dan rasa bersalah. Tetapi janji yang paling penting, janji antara mitra yang bersumpah untuk saling menjaga punggung. Apapun yang terjadi, janji itu tidak pernah dilanggar sama sekali. Itu hanya menunggu saat yang tepat untuk dipenuhi. Saat ini, pukul 4:08 sore, saat badai mencapai puncaknya, ketukan di pintu depan semakin mendesak. Tetapi perhatian Dev terpaku pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Saat Bella menggelengkan hujan dari mantelnya di beranda yang tertutup, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya menjadi dingin. Dia sedang menyusui. Tanda-tanda halusnya tak salah lagi bagi seseorang yang telah bekerja dengan anjing militer selama bertahun-tahun. Kondisinya yang sedikit bengkak, cara protektif dia memposisikan dirinya, kesadaran konstan akan ancaman yang melampaui kewaspadaan normal. Bella baru-baru ini melahirkan dan di suatu tempat di luar sana anak-anak anjing lain mungkin menunggu ibu mereka untuk kembali. Nak, kata Dev lembut, suaranya mengambil alih otoritas tenang yang telah membimbing mereka berdua melalui misi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di mana bayi-bayimu yang lain? Telinga Bella mendatar dan dia merintih pelan, suara yang dikenali Dev sebagai kesusahan. Dia melihat ke arah hutan, lalu kembali ke Max dalam pelukan Emma, lalu ke arah hutan lagi. Pesannya jelas, ada lebih banyak dan mereka dalam bahaya. Sebelum Dev dapat memproses ini sepenuhnya,
Suara Sarah memanggil dari dalam rumah. Dev, Dev, ada petugas polisi di pintu depan menanyakan tentang Emma dan semacam insiden hewan. Beratnya situasi menimpanya. Pengendali hewan, polisi, badai yang berubah menjadi berbahaya, dan sekarang pengetahuan bahwa Bella memiliki anak-anak anjing lain di suatu tempat di hutan. Mungkin dingin, basah, dan tanpa perlindungan ibu mereka. Emma, sayang, aku ingin kamu masuk ke dalam dan memberitahu ibu bahwa semuanya baik-baik saja, kata Dev, pikirannya melayang melalui pilihan. Katakan padanya aku akan menjelaskan semuanya, tetapi saat ini aku membutuhkan beberapa menit. Tetapi bagaimana dengan anak-anak anjing Bella yang lain? Emma bertanya, pikiran gadis 6 tahunnya telah mencapai kesimpulan yang sama dengan Dev, kita tidak bisa meninggalkan mereka di tengah badai. Dev menatap putrinya, kagum sekali lagi oleh pemahamannya yang intuitif tentang situasi yang kompleks. Bagaimana kamu? Dia terus melihat ke arah hutan dan dia telah menjaga Max seperti dia bayinya. Dan, suara Emma menghilang saat implikasi penuh menghantamnya. Ayah, Max tidak sendirian. Dia memiliki saudara dan saudari di luar sana. Ketukan di pintu depan semakin kuat, diikuti oleh suara tumit Sarah yang berdetak di lantai kayu keras saat dia pergi untuk menjawabnya. Melalui hujan, Dev dapat mendengar banyak kendaraan di jalan, pengendali hewan, mungkin lebih banyak polisi, mungkin bahkan layanan darurat menanggapi kerusakan akibat badai. Bella menempel di kaki Dev, mata kuning madunya memohon. Setiap insting berteriak padanya untuk kembali ke sarang tersembunyinya untuk melindungi keturunannya yang tersisa dari badai. Tetapi setiap gerakan menuju hutan berarti meninggalkan Dev lagi, dan dia telah menghabiskan 3 tahun mempercayai dia telah kehilangannya selamanya. Di mana mereka, nak? Tanya Dev, berlutut di sampingnya. Seberapa jauh? Bella melihat ke arah garis pohon, lalu kembali ke Dev, lalu melakukan perilaku yang dia ingat dari hari-hari militer mereka. Dia meraih lengan bajunya dengan lembut di giginya dan menarik, sinyal yang dia gunakan ketika dia membutuhkannya untuk mengikutinya untuk menyelidiki sesuatu yang penting. Dari dalam rumah terdengar suara percakapan, suara Sarah menjelaskan kepada petugas bahwa suaminya adalah seorang veteran, bahwa pasti ada kesalahpahaman tentang putrinya yang diancam oleh hewan berbahaya. Dev membuat keputusan yang akan membuat orang dewasa yang waras ngeri, tetapi terasa benar-benar benar di hati prajuritnya. Emma, masuk ke dalam dan bantu ibu dengan polisi. Katakan pada mereka bahwa anjing itu milik kita, bahwa dia tidak berbahaya dan bahwa semuanya terkendali. Kemana kamu akan pergi? Tanya Emma, meskipun nadanya menunjukkan dia sudah tahu. Aku akan membawa pulang sisa keluarga kita, kata Dev, menarik jaket hujannya dari kait beranda. Bella telah melindungi kita semua selama berbulan-bulan. Sekarang giliran kita untuk melindungi bayi-bayinya. Tatapan yang terjadi antara ayah dan anak perempuan pada saat itu melampaui kata-kata. Emma mengangguk dengan hikmatnya seseorang yang menerima kepercayaan suci. Hati-hati, ayah, dan bawa mereka semua pulang. Dev dan Bella terjun ke badai bersama, kemitraan mereka dilanjutkan senatural bernapas, meskipun 3 tahun terpisah. Bella memimpin jalan melalui hutan di belakang rumah mereka, mengikuti jalan yang tidak pernah diperhatikan Dev tetapi yang jelas telah dia lalui berkali-kali. Angin melolong melalui pepohonan dengan meningkatnya kekerasan, mengirimkan cabang-cabang tumbang di sekitar mereka. Kilat membelah langit setiap beberapa detik, menerangi perjalanan putus asa mereka dalam bidikan hitam putih strobing. Setelah 10 menit berjuang melalui semak belukar dan kayu yang tumbang, Bella membawa Dev ke tempat yang telah menjadi rumahnya selama beberapa bulan terakhir. Sarang yang dibangun dengan hati-hati di bawah akar yang bengkok dari pohon tumbang yang besar. Lokasinya brilian dari sudut pandang taktis, tersembunyi dari pengamatan kasual, cukup tinggi untuk menghindari banjir, dengan banyak rute pelarian dan garis pandang yang jelas ke area sekitarnya. Suara yang menyambut mereka menghancurkan hati Dev. 3 anak anjing kecil, tidak lebih dari usia Max, meringkuk bersama di tempat penampungan darurat sementara badai mengamuk di atas kepala. Mereka kedinginan, basah, dan menangis untuk ibu mereka, dengan urgensi putus asa bayi yang telah lama sendirian. Ya Tuhan, Bella, Dev menghela napas, pengertian membanjiri dirinya. Kamu telah membesarkan mereka sendirian selama ini. Kamu telah menjadi ibu tunggal, melindungi keluargaku dan menjaga bayi-bayi ini tetap hidup sendirian. Bella merintih pelan dan segera mulai mengumpulkan anak-anak anjingnya, membawa mereka satu persatu ke tempat Dev menunggu. Setiap anak anjing adalah versi mini sempurna dari induknya, tanda-tanda German Shepherd, mata yang cerdas dan badan tegap yang menjanjikan mereka akan tumbuh menjadi anjing yang luar biasa. Tetapi ketika Dev membantu mengumpulkan anak-anak anjing itu, besarnya pengorbanan Bella menjadi jelas. Dia kekurangan gizi,
kelelahan dan menunjukkan tanda-tanda stres luar biasa yang berasal dari berbulan-bulan melindungi banyak nyawa yang rentan sendirian. Dia telah berburu makanan, mempertahankan wilayah, menyusui anak-anak anjing dan mengawasi keluarga Dev, semua itu sambil hidup liar di hutan Ohio. Bagaimana? Dev bertanya, sambil mendekap dua anak anjing di dalam jaketnya sementara Bella membawa yang ketiga. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Bagaimana kamu bisa pulang? Saat mereka kembali menerobos badai, pikiran Dev mengisi celah-celah yang tidak bisa Bella jelaskan dengan kata-kata. Entah bagaimana dia selamat dari runtuhnya bangunan di Afghanistan. Entah bagaimana dia diselamatkan atau melarikan diri dari fasilitas manapun yang telah melepaskan kalungnya. Entah bagaimana, selama 3 tahun, dia telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukan jalan kembali ke satu-satunya keluarga yang pernah dia kenal. Perjalanan pulang melalui badai terasa seperti kelahiran kembali. Dev mendapati dirinya kembali ke ritme kemitraan yang telah membuat mereka berdua tetap hidup di zona perang. Bella menjelajah ke depan untuk mencari bahaya, Dev menutupi retret mereka, keduanya melindungi muatan berharga kehidupan baru yang mereka bawa. Ketika mereka muncul dari hutan di belakang rumah, Dev bisa melihat bahwa situasi di halaman depan telah meningkat. Beberapa mobil polisi, sebuah van pengendali hewan dan bahkan sebuah truk pemadam kebakaran memenuhi jalan. Petugas darurat jelas sedang bersiap untuk operasi pencarian dan penyelamatan besar. Tetapi pemandangan yang membuat hati Dev membengkak karena bangga adalah Emma berdiri di beranda depan di antara pihak berwenang dan halaman belakang keluarganya, menjelaskan dengan keyakinan seorang anak berusia 6 tahun bahwa anjing itu tidak berbahaya, bahwa dia milik mereka dan bahwa ayahnya akan segera kembali dengan bukti. Sarah berdiri di belakang Emma, pelatihan perawatnya terlihat dari caranya memposisikan dirinya untuk mendukung putrinya dan memberikan bantuan medis jika diperlukan. Ketika dia melihat Dev muncul dari hutan dengan anak-anak anjing di lengannya dan Bella di sisinya, ekspresinya beralih dari khawatir menjadi kagum, menjadi pengertian sepenuhnya. Ya Tuhan, Sarah berbisik cukup keras agar para petugas yang berkumpul bisa mendengar. Dev, apakah itu Bella? Dev memanggil dengan suaranya, membawa pesan melintasi badai dengan ketepatan militer. Mitra K9 saya dari Afghanistan. Dia telah hilang selama 3 tahun, dianggap mati. Hari ini dia menyelamatkan nyawa putri kita. Efek pada kerumunan yang berkumpul itu langsung dan mendalam. Petugas pengendali hewan menurunkan tiang penangkapnya, para petugas polisi mundur dengan hormat dan bahkan kepala pemadam kebakaran melepas helmnya sebagai tanda penghormatan. Sersan Kepala Rodriguez, sekarang sudah pensiun tetapi masih bertugas sebagai konsultan K9, maju dari kerumunan. Dev belum melihatnya dalam kebingungan, tetapi kehadirannya menjelaskan seberapa cepat pihak berwenang telah memobilisasi respons yang begitu komprehensif. Ya Tuhan, kata Taylor Rodriguez dengan suara tercekat karena emosi. Kami mengubur peti mati kosong untuk anjing itu, mengadakan pemakaman militer lengkap dengan pasukan kehormatan, dan di sini dia masih hidup, melindungi keluargamu seperti prajurit yang selalu dia lakukan. Bella melihat di antara kedua pria itu, mengenali Rodriguez meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Ekornya bergoyang sekali sebagai pengakuan teman lama, tetapi kesetiaannya tetap jelas tertuju pada Dev. Saat mereka menaiki tangga beranda bersama, Dev menyadari bahwa momen ini mewakili lebih dari sekadar reuni. Itu adalah penyembuhan luka yang telah bernanas selama 3 tahun, penyelesaian janji yang tampaknya mustahil untuk ditepati dan awal dari babak baru bagi keluarga yang baru saja bertambah 4 anggota berbulu. Emma mengulurkan tangan untuk membelai salah satu anak anjing yang baru lahir. Wajahnya berseri-seri dengan kepuasan seseorang yang telah membantu mengatur sebuah keajaiban. Ayah, katanya pelan. Aku pikir Bella telah menunggu kita untuk siap agar dia bisa pulang, dan sekarang kita sudah siap. Saat ini, pukul 6 sore lewat 30 menit, saat badai mereda dan matahari menerobos masuk, rumah Taylor telah diubah menjadi pusat komando sementara untuk krisis paling menyenangkan yang bisa diingat siapapun. Sarah, memanfaatkan pengalaman keperawatannya, telah menyiapkan area triase sedih. Ruang tamu di mana keempat anak anjing menerima handuk hangat, pemeriksaan lembut dan pemantauan yang cermat. Dokter hewan setempat, Dr. Patricia Morgan, telah melawan badai untuk melakukan kunjungan rumah yang akan menjadi legenda lokal. Luar biasa, Dr. Morgan bergumam saat dia memeriksa Bella dengan ketelitian profesional. Kekurangan gizi dan kelelahan, tetapi kalau tidak sehat. Dia telah melakukan segalanya dengan benar, menjaga anak-anak anjing tetap hangat, diberi makan dan dilindungi. Ini adalah seorang ibu yang telah menggerakkan langit dan bumi untuk menjaga bayinya tetap hidup. Dev duduk di lantai di samping area pemeriksaan, tidak bisa membiarkan Bella keluar dari pandangannya. 3 tahun mempercayai dia mati telah membuatnya sangat membutuhkan untuk menyentuhnya, untuk memastikan, melalui kontak fisik,
bahwa keajaiban ini nyata. Bella tampaknya mengerti, menekan kakinya dengan tekanan stabil seekor anjing yang tidak berniat untuk meninggalkan sisi mitranya lagi. Emma telah menunjuk dirinya sendiri sebagai pengawas anak anjing resmi, dengan hati-hati memantau setiap bundel kecil saat Sarah dan Dr. Morgan bekerja. Max, sekarang pulih sepenuhnya dari cobaan beratnya di bawah cabang pohon ek, telah dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya dan dengan puas menyusu di samping mereka. Ayah, kata Emma sambil berpikir. Apa yang akan kita namai mereka? Dave tertawa, suara yang pertama yang dia buat dalam 3 tahun. Yah, kita punya Max dan 3 saudara laki-laki dan perempuannya membutuhkan nama yang menghormati apa yang telah mereka lalui. Sarah mendongak dari menghangatkan handuk di pengering. Bagaimana dengan harapan, iman, dan keberanian? Mereka tentu saja telah menjadi contoh hidup dari ketiganya. Kerumunan yang berkumpul, yang sekarang termasuk Sersan Kepala Rodriguez, Dr. Morgan, 2 petugas polisi yang menolak untuk pergi sampai mereka yakin semua orang aman, dan Nyonya Henderson, dari sebelah, yang telah membawa sub buatan sendiri dan permintaan maaf formal karena menelepon pengendali hewan, menyetujui dengan gumaman. Tetapi kedatangan Nenek Magielah yang melengkapi lingkaran keluarga. Ibu Dev telah berkendara melewati badai dari fasilitas perawatan lansianya, tubuhnya yang berusia 68 tahun bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan saat dia mengamati pemandangan itu. David Michael Taylor, katanya, suaranya membawa otoritas seorang wanita yang telah membesarkan seorang prajurit dan mengubur seorang suami. Kamu tidak memberitahuku kamu telah menemukan Bella MU. Aku baru saja menemukannya sendiri, MA. Dave menjawab, suaranya tercekat karena emosi saat ibunya berlutut di sampingnya dan Bella. Nenek Magie mengulurkan tangannya yang keriput kepada Bella, yang mengendus dengan hati-hati sebelum membiarkan dirinya dibelai. Sentuhan wanita tua itu lembut tapi pasti, tangan seseorang yang telah menghibur hati terluka yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa dekade. Dia cantik, nak. Dan anak-anak anjing ini. Suara Magie menghilang saat dia menyaksikan 4 nyawa kecil yang hampir hilang hari itu. Terkadang waktu Tuhan bukanlah waktu kita, tetapi itu selalu waktu yang tepat. Sersan Kepala Rodriguez berdeham, menarik perhatian semua orang. Dev, aku perlu memberitahumu sesuatu. Militer telah mencari Bella selama 3 tahun. Bukan hanya kami. Ada basis data, jaringan, orang-orang yang tidak pernah berhenti percaya dia mungkin selamat. Ketika kita menyebarkan berita bahwa dia masih hidup, dia tidak akan kembali, kata Dev tegas, lengannya mengencang melindungi Bella. Dia telah menyelesaikan tugasnya, dia telah mendapatkan masa pensiunnya. Bukan itu yang kumaksud. Rodriguez tersenyum. Maksudku, akan ada wartawan, bahkan mungkin beberapa petinggi, yang ingin bertemu dengan anjing ajaib yang menemukan jalan pulang. Kisah Bella akan menginspirasi banyak orang, terutama keluarga militer yang kehilangan mitra K9. Dr. Tom Morgan mendongak dari pemeriksaannya terhadap anak-anak anjing. Anak-anak kecil ini akan membutuhkan rumah ketika mereka cukup umur untuk disapih. Aku curiga tidak akan ada kekurangan pelamar yang memenuhi syarat begitu berita tersebar. Wajah Emma sedikit murung. Apakah kita harus memberikan mereka semua? Dave mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. 4 anak anjing German Shepherd plus induknya akan mengubah kehidupan pinggiran kota mereka yang tenang menjadi sesuatu yang menyerupai kekacauan yang terorganisir. Tetapi melihat ekspresi penuh harap putrinya, senyum lembut Sarah, anggukan menyemangati ibunya, jawabannya jelas. Kita akan menjaga Max, dia memutuskan. Dialah yang menyatukan kita semua. Yang lain akan pergi ke keluarga yang mengerti betapa istimewanya anjing-anjing itu. Mungkin veteran lain, mungkin orang-orang yang membutuhkan perlindungan dan kesetiaan seperti yang diberikan oleh German Shepherd. Keputusan itu tampaknya memuaskan semua orang, terutama Emma, yang segera mulai merencanakan integrasi Max ke dalam keluarga mereka. Dia bisa tidur di kamarku dan aku akan mengajarinya mengambil. Dan mungkin Bella bisa mengajarinya untuk berani, seperti dia. Saat malam berlalu dan berbagai pejabat pergi, rumah Taylor menjadi tenang dan damai, hanya diselingi oleh suara lembut anak-anak anjing yang menyusu dan ritme hujan yang stabil di atap. Badai telah berlalu, meninggalkan bau segar dan bersih pembaruan. Dave mendapati dirinya di beranda belakang, Bella di sisinya, menyaksikan matahari terbenam menerobos awan yang membersihkan diri. Cabang pohon ek yang tumbang telah dipindahkan ke samping, tetapi kehadirannya akan selalu mengingatkan mereka tentang hari keluarga mereka dilengkapi dengan cara yang paling tidak terduga. Kau tahu apa bagian tersulitnya? Kata Dave pelan, jari-jarinya secara otomatis menemukan titik manis di belakang telinga Bella yang selalu menjadi favoritnya.
Itu bukan mimpi buruk atau rasa bersalah, atau bahkan sangat merindukanmu hingga rasanya seperti tenggelam. Itu bertanya-tanya apakah kamu tahu betapa berartinya kamu bagiku jika kamu mati, berpikir aku telah meninggalkanmu. Bella bersandar pada sentuhannya, mata ambernya memantulkan cahaya keemasan malam. Di kedalaman itu, Dev melihat bukan celaan atau sakit hati, tetapi cinta yang mantap dan tak tergoyahkan yang telah membawanya melintasi ribuan mil dan 3 tahun kesulitan untuk menemukan jalan pulang. Emma bergabung dengan mereka di beranda, Max mendekap di lengannya seperti boneka beruang hidup. Ayah, apakah menurutmu Bella adalah malaikat selama ini, seperti kakek Jimmy mengawasi kita dari surga? Dev mempertimbangkan pertanyaan itu dengan keseriusan yang pantas. Aku pikir cinta menemukan jalan, sayang. Aku pikir cinta Bella untuk keluarga kita begitu kuat sehingga membawanya melalui segalanya. Ledakan, perjalanan pulang, berbulan-bulan mengawasi kamu sementara aku terlalu hancur untuk melihat apa yang ada tepat di depanku. Dan cinta Emma menyelamatkan hari itu, tambah Sarah, bergabung dengan mereka dengan cangkir coklat panas yang mengepul. Keberaniannya untuk mempercayai anjing asing, tekadnya untuk menyelamatkan Max, kebijaksanaannya untuk melihat apa yang telah dilewatkan oleh orang dewasa. Mereka duduk bersama saat cahaya terakhir memudar dari langit. 4 manusia, 1 German Shepherd yang sangat lelah dan seekor anak anjing yang tidur yang tidak tahu bahwa dia telah menjadi katalisator untuk sebuah keajaiban. Lingkungan di sekitar mereka berdengung dengan akibat dari peristiwa hari itu, tetapi lingkaran kecil keluarga mereka terasa lengkap dan damai. Nenek Maggie muncul di ambang pintu, kardigannya dililitkan erat untuk melawan dinginnya malam. David, sebelum aku kembali ke panti jompo, aku ingin memberitahumu sesuatu yang biasa dikatakan ayahmu selama perang. Dia duduk di ayunan beranda dengan gerakan hati-hati karena usia, matanya jauh dengan ingatan. Dia akan menulis dalam surat-suratnya bahwa beberapa ikatan lebih kuat daripada kematian, lebih kuat daripada jarak, lebih kuat daripada waktu itu sendiri. Dia berkata, cinta tidak mengikuti aturan tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak. Itu hanya menemukan jalan. Dev merasakan air mata mengancam lagi, tetapi ini berbeda dari yang dia tumpahkan sebelumnya. Ini adalah air mata syukur, penyembuhan, dari beban yang akhirnya diangkat setelah bertahun-tahun membawanya sendirian. Bella menemukan jalan pulang karena cinta memanggilnya. Nenek Maggie melanjutkan, Emma menemukan keberanian untuk menyelamatkan Max karena cinta membuatnya berani. Dan kamu menemukan kekuatan untuk menjadi ayah dan suami yang dibutuhkan keluargamu karena cinta tidak pernah menyerah padamu. Seolah mengerti beratnya momen itu, Bella bangkit dan berjalan ke setiap anggota keluarga, menekan kepalanya ke tangan mereka secara bergantian. Sebuah gestur berkat, pengakuan, janji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka lagi. Ketika dia kembali ke sisi Dev, dia duduk dengan perhatian militer yang sempurna dan meletakkan kakinya di lututnya, gestur yang sama yang dia gunakan di Afghanistan untuk menandakan misi selesai. Selamat datang di rumah, prajurit, bisik Dev. Suaranya terbawa melintasi malam yang damai. Selamat datang di rumah. Di kejauhan, lonceng gereja berdering memanggil untuk doa malam. Dan di suatu tempat di lingkungan itu, anak-anak tertawa saat mereka bermain di genangan air yang ditinggalkan oleh badai. Itu adalah suara kehidupan yang terus berlanjut, harapan yang diperbarui, keluarga yang menghitung berkah mereka. Seperti yang selalu dikatakan Nenek Maggie, hal-hal terbaik dalam hidup bukanlah hal-hal sama sekali. Itu adalah hati yang menemukan jalan pulang kepada kita, kadang-kadang, ketika kita paling membutuhkan mereka. Pesan untuk hati. Terkadang keajaiban terbesar datang menyamar sebagai momen biasa. Keberanian seorang anak, hati yang setia yang menolak untuk menyerah, dan cinta yang melakukan perjalanan jarak yang mustahil untuk menemukan jalan pulang. Perjalanan 3 tahun Bella kembali ke keluarga Taylor mengingatkan kita bahwa ikatan yang kita jalin dengan orang-orang yang kita cintai melampaui waktu, jarak dan bahkan apa yang tampak seperti kehilangan yang tak teratasi. Bagi kita yang telah hidup cukup lama untuk memahami bahwa hadiah paling berharga dalam hidup seringkali datang dengan 4 kaki dan hati tanpa syarat, kisah ini menyentuh sesuatu yang dalam di dalam jiwa kita. Ini berbicara kepada setiap orang tua yang telah menyaksikan anak mereka menunjukkan keberanian melampaui usia mereka, setiap veteran yang tahu ikatan suci antara mitra dan setiap orang yang pernah percaya bahwa cinta menemukan jalan ketika segala sesuatu yang lain gagal. Di tahun-tahun emas kita memahami bahwa kekayaan sejati tidak diukur dengan dolar. Itu diukur dalam momen-momen seperti keputusan berani Emma, air mata sukacita Dev, dan kesetiaan Bella yang tak tergoyahkan. Ini adalah kisah-kisah yang mengingatkan kita mengapa harapan tidak pernah bodoh, mengapa kesempatan kedua adalah hadiah ilahi dan mengapa tindakan keberanian terkecil dapat menyembuhkan luka terdalam. Momen apa dalam hidupmu yang membuktikan bahwa cinta benar-benar menemukan jalan?
Pernahkah kamu menyaksikan keberanian seorang anak yang membuatmu terkejut? Bagikan ceritamu di bawah ini. Kami ingin mendengar bagaimana kesetiaan dan cinta telah membentuk perjalananmu.